Mominya Edward. Othniel memeluk Edward dengan sangat erat. Anak kecil itu terlelap dalam pangkuan Othniel dengan posisi diinpus. Edward tidak mau lepas dari Neil, menyebabkan pria itu harus menggendong Edward yang tertidur. Mereka sekarang berada di rumah sakit yang sama di mana William dirawat. Sean sedang diperiksa oleh dokter yang bertugas di rumah sakit itu. Menurut keterangan Edward, mereka sudah 3 hari tinggal di taman itu. Mereka tidur di gazebo taman dan mengemis di jalanan untuk mengisi perut, lalu kembali ke taman itu untuk beristirahat. Othniel benar-benar khawatir saat melihat kondisi Edward yang mengenaskan. Wajah bocah kecil itu luka-luka dan dipenuhi bekas pukulan di tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, nak? Apa pria bajingan itu memukulmu? Gumam Othniel sembari mengusap wajah tampan Edward yang masih terlelap. Mereka berdua ada di dalam ruang perawatan di mana Sean diperiksa oleh dokter. Othniel panggil Aurel yang tertegun memeriksa keadaan Sean karena didiagnosa dokter yang menangani Sean mengatakan bahwa Sean memiliki penyakit jantung turunan padahal usianya masih sangat muda. Bagaimana, Kak? Tanya Othniel. Aurel menggelengkan kepalanya pertanda ada yang tidak beres pada wanita itu. Apa yang terjadi? Bisa jelaskan keadaannya? Tanya Othniel dengan nada khawatir. Dia khawatir pada Edward. Dia memiliki penyakit jantung yang sudah berada di stadium akhir dan dia sedang mengandung, tetapi kandungannya yang sangat muda itu sudah tak ada harapan lagi, Neil. Kami tak ada harapan lagi, Neil. Kami tak bisa melakukan apapun, ucap Aurel sambil menunduk dan menatap Edward yang ada di pangkuan Othniel. Selain itu mungkin dia mendapat kekuatan untuk bertahan selama beberapa hari karena anak ini. Rahimnya membusuk, Neil, sangat menyedihkan. Tubuhnya banyak bekas luka. Apa yang sebenarnya dialami wanita itu? Tambah Aurel. Othniel tak bisa berkata-kata lagi, napasnya bagai tercekat saat mendengar kata-kata Aurel. Bagaimana bisa wanita itu mengalami hal menyedihkan itu? Bagaimana ini? Bagaimana dengan Edward nanti? Suara Othniel terdengar lirih. Dia menatap Edward yang ternyata sudah bangun dan mendengar percakapan mereka. Mom, kenapa Bu Dokter? Hicks, apa Mom sakit? Mom Edward di mana? Dedi, Mom Edward di mana? Hicks. Bocah kecil itu mulai menangis meski usianya baru 4 tahun. Dia sudah paham dengan hal-hal seperti itu. Dia bukan anak yang bodoh atau lamban dalam menangkap sesuatu. Edward, Othniel menatap anak itu. Tiba-tiba seorang perawat datang menghampiri mereka sambil berlari. Dok, pasien sadar, dia ingin bertemu dengan anaknya. Sepertinya dia berhenti bicara saat Aurel mengangkat jarinya di depan bibirnya. Mom bangun. Edward mau jumpa Mom. Dedi mana Mom? Hicks. Edward mau jumpa Mom. Bawa Edward ke Mom. Wah, Edward menangis dalam pelukan Othniel. Tenang nak, kita jumpai Mom ya. Ayo jangan menangis. Anak tampan jangan menangis, ucap Othniel sambil mengusap wajah bocah kecil itu. Aurel menatap Othniel yang begitu perhatian pada Edward. Dia memperlakukan anak yang baru dikenalnya dengan sangat lembut, dan itu membuat Aurel bangga dengan pria itu. Ayo kita lihat, ucap Aurel. Mereka berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Othniel sejujurnya sedikit khawatir dengan Edward. Dia takut anak kecil itu menjadi trauma. Mereka melihat Sean yang berbaring di atas ranjang pasien dengan wajah pucat. Tubuhnya kurus dan keadaannya sangat buruk. Mommy, pekik Edward saat melihat Mommy Sean-nya di atas perangkar. Mata Sean langsung menangkap sosok putra kecil yang ditemukannya dan diangkatnya sebagai anaknya. Air matanya tumpah, dia menangis melihat anak malang itu. Nah, anak Mom, peluk Mom sayang. Hicks. Suaranya terdengar lemah. Secara medis tak mungkin lagi Sean bangun dari pingsannya mengingat detak jantungnya perlahan melemah. Bahkan setengah bagian tubuhnya tidak bisa digerakkan. Othniel meletakkan Edward di samping wanita itu, membiarkan Sean memeluk Edward di waktu terakhirnya. Mommy sakit. Hicks, Mommy jangan sakit. Nanti siapa yang jaga Edward? Mommy halus sehat, jangan sakit begini. Mom halus makan, iya Mom halus makan. Celutuk bocah kecil itu sambil menatap Othniel dengan mata berkaca-kaca. Dedi Neil, Mom halus makan biar cepat sembuh. Mana makanannya Mom halus makan? Ucap anak kecil itu. Betapa hancur hati Neil dan semua yang ada di ruangan itu saat melihat Edward mencari makanan untuk mominya yang bahkan takkan mungkin bisa bertahan lagi. Sayang, panggil Sean dengan suara lembut. Tangannya mengusap rambut laki-laki tampan itu.
Dia tersenyum menatap putranya. Mom bangga punya anak sehebat Edward. Tapi maaf sayang, Mom tidak bisa menjaga kami sampai akhir. Mom harus pergi, kamu harus hidup jadi laki-laki yang hebat dan bertanggung jawab. Tunjukkan pada dunia kalau Edward putra Mom Sean yang hebat. Maaf, Mom gak bisa jaga Edward lagi. Ucap Sean pelan, dia tak lagi menangis, dia malah tersenyum lembut menatap bocah itu. Mom jangan bercanda, ucap Edward dengan wajah kesal. Edward kesal, Mom halus makan. Daddy mana makanannya? Bu dokter mana makanannya? Ucap bocah kecil itu. Sayang, maaf ya, Mom gak kuat lagi nak. Tuhan tolong jagain Edward. Dia tidak memiliki siapapun sejak dilahirkan di dunia ini. Saya hanya ibu sambungnya, saya titipkan Edward pada Anda. Tolong jaga dia, jangan biarkan pria itu menyakitinya lagi, ucapnya sambil menatap Ordnal. Melihat tatapan menyedihkan itu, seketika Ordnal teringat dengan mendiang kekasihnya yang juga meninggal dengan cara yang sama. Di saat terakhir hidupnya wanita itu banyak berbicara dan menyampaikan pesan pada orang yang akan mereka tinggalkan untuk selamanya. Edward, sampai jumpa di lain waktu sayang. Mau yakin akan ada perempuan lembut yang akan menjaga kalian, ucapnya sambil menatap Ordnal dan Edward bergantian. Mau kemana? Edward ikut. Jangan pergi cendi, gak baik. Om kan bilang gak boleh pergi sendirian. Mau kemana? Ucap bocah kecil itu sambil menggoyang lengan Sean dengan air mata bercucuran. Tit. Sean mengembuskan napas terakhirnya sambil menggenggam tangan kecil Edward. Dia meninggal dengan wajah senyuman bahagia di wajahnya. Air mata terakhirnya menetes di saat berpisahnya dengan sang putra angkat. Mommy bangun. Kenapa tidur, Mommy? Hiks, Daddy, Mom, kenapa? Edward menangis saat melihat Sean tak lagi menanggapi kata-katanya. Dipeluknya tubuh Sean yang tak lagi bernyawa. Dia menangis histeris sambil menggoyangkan tubuh Sean. Ordnal menunduk, yang lainnya juga demikian. Mereka menangis menyaksikan perpisahan ibu dan anak itu. Terlebih Ordnal, dia tak tega melihat Edward histeris seperti itu. Dia dengan cepat menggendong Edward dan memeluknya dengan erat. Sayang, Daddy di sini. Daddy akan jaga kamu. Kenapa kita berdua mengalami nasib seperti ini, nak? Ordnal menangis sambil memeluk Edward. 2 kali pria itu bertemu dengan wanita yang meninggal sambil tersenyum setelah menyampaikan kata-kata terakhirnya. Belum lagi hal itu dialami oleh Edward yang bahkan tidak memiliki siapapun lagi. Malam itu menjadi malam yang menjadikan terutama bagi Edward, bocah kecil yang malang itu. Daddy akan melindungimu, nak. Mulai saat ini Edward adalah anak Ordnal. Aku akan menjagamu, sayang. Aku akan menjaganya untukmu, mominya Edward. Terima kasih sudah menjaganya sampai detik ini. Kau akan dikenang sebagai ibu Edward untuk selamanya. Aku akan membalas perbuatan orang-orang yang menyakiti kalian berdua. Batin Ordnal sambil menatap tubuh Sean yang tak bernyawa. Pembunuh, kamu membunuh istriku. Teriakan seseorang terdengar menggema di ruangan di mana mereka baru saja kehilangan sosok perempuan yang berharga bagi Edward. Telinga Ordnal menangkap suara itu. Dia berbalik dan menatap tajam pria yang baru saja masuk itu.